اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa, yang mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan yang mengundang kebaikan, mengundang manfaat serta mengundang keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan juga para santri sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan terkait masih berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran, ya, yang mengacu kepada kitab metode Asy-Syafi'i. Yang di pertemuan lalu kita sudah sampai pada bab hukum ra', ya, pembahasan terkait hukum ra', yang jika dilihat ini sudah cukup banyak, ya, sudah lumayan banyak apa yang sudah kita bahas. Bahkan bisa dikatakan seluruh garis besar ilmu praktek atau bacaan Al-Quranul Karim terkait hukum-hukum bacaan Al-Quranul Karim sebagian besarnya sudah dijelaskan, ya, sudah kita bahas. Namun dalam kitab ini kita berlanjut kepada pembahasan berikutnya di bab atau kelas program pendalaman. Ya, di sini ada 6 poin inti di halaman 80 atau 79. Program pendalaman di situ ada membahas tentang wakaf dan ibtida, kemudian mengenal apa yang dimaksud dengan nabar, ayatul gharibah, kemudian nun iwad atau nun wasal, kaidah membaca mad jaiz dari jalur syatibiyah atau thayyibatun nasyr, juga kaidah seputar bacaan mad, ya, aqwas sababain dan yang lainnya. Nah, itu 6 poin inti, ya, yang menunjukkan, ya, kita sudah sampai di sini. Pembahasan berikutnya adalah waqaf dan ibtida. Pembahasan terkait wakaf dan ibtida yang sebetulnya, ya, kalau kita mengacu kepada perkataan para ulama, wakaf dan ibtida ini sebetulnya tidak termasuk daripada bab tajwid, ya, tidak termasuk daripada kategori ilmu tajwid. Wakaf dan ibtida adalah ilmu sendiri, ya, cabang ilmu sendiri daripada cabang Al-Quranul Karim, ilmu Al-Quranul
Karim. Ya. Karena memang kalau tajwid di istilahkan ya, atau istilah tajwid, makna daripada istilah tajwid sebetulnya adalah apa? I'ta'u kulli harfin haqqaha mustahaqqah, atau ikhraju hurufin min makhrajiha ma'a i'ta'u haqqaha wa mustahaqqaha ya. Nah, jadi kalau ilmu tajwid maknanya adalah ya, mengeluarkan huruf dari makhrajnya, kemudian juga dengan disertai sifat hak dan mustahaknya, ya, sifat yang dimiliki oleh hurufnya, yang permanen ataupun yang tidak permanen dimiliki oleh suatu huruf. Adapun waqaf dan ibtida, ya ini berkaitan dengan berhenti dan memulai bacaan. Kalau tajwid tadi kaitannya dengan praktek, bagaimana kefasihan dalam mengucapkan huruf, ya, dalam mengucapkan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran. Adapun waqaf dan ibtida adalah bagaimana kita berhenti, ya. Kapan kita berhenti, bagaimana kita berhenti, bagaimana kita memulai, kapan kita memulai, di mana kita harus memulai bacaan setelah berhenti. Nah, ini dua hal yang berbeda, ya. Namun ya, karena memang masih berkaitan dengan praktek membaca Al-Quran, tentu saja para ulama banyak juga yang menyatukannya, ya. Jadi membuat kitab yang menyatukan antara kedua bab tersebut, antara tajwid dengan waqaf, ya. Bahkan terkadang ya matan-matan tajwid itu ya dibanding atau matan-matan waqaf dan ibtida, atau kitab-kitab waqaf dan ibtida terkadang lebih tebal pembahasannya daripada matan-matan tajwid atau kitab-kitab tajwid yang khusus membahas tentang kefasihan dalam praktek membaca Al-Quranul Karim. Ya. Nah, makanya ini menjadi cabang ilmu yang berdiri sendiri sebetulnya kalau membahas tentang waqaf dan ibtida. Namun karena masih berkaitan erat ya antara keduanya dengan pembahasan tata cara membaca Al-Quran, bagaimana kita membaca Al-Quran, maka sebagian ulama atau banyak di antara para ulama menggabungkan antara kedua pembahasan ini. Nah, dan memang untuk tentu saja tujuannya adalah untuk mencapai kesempurnaan daripada tartil, ya. Kesempurnaan daripada tartil. Tartil yang dimaksud seperti yang dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika membahas atau menafsirkan warattilil Qur'ana tartila, tartil yang dimaksud adalah apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, ya. Mentajwidkan huruf, fasih dalam mengucapkan lafaz-lafaz Al-Qur'an, wa ma'rifatul wuquf, ya. Dan di antara syarat dikatakan bacaan tartil juga adalah mengetahui waqaf dan ibtida ketika membaca Al-Quranul Karim. Nah, itulah kenapa ya para ulama, salah satunya para ulama qiraat ya secara khusus, juga termasuk salah satunya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, ya, setelah membahas tentang bab hukum-hukum bacaan Al-Quran, ya, tentang makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian hukum nun sukun, hukum nin sukun, kemudian membahas tentang ahkamur ra, tebal dan tipis, kemudian membahas mad dan lain sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan di matanya apa? Wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida. Ya. Nah, setelah engkau mengetahui tentang tajwidul huruf, ya, bagaimana cara melafazkan ayat-ayat, ya, atau huruf-huruf di dalam Al-Quran, la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida, ya, maka engkau juga harus mengetahui tentang atau berkaitan dengan waqaf dan ibtida. Baik.
Para hadirin sekalian juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an, itu hanya sebagai awalan saja ya, sebagai awalan dari pembahasan tentang wakaf dan ibtida. Adapun wakaf dan ibtida di dalam kitab di sini yang ada di hadapan kita memang tidak terlalu terperinci, tapi saya berpikir juga ini cukup untuk diketahui oleh kita semua sebagai orang-orang yang berusaha untuk membaca Al-Quran dengan baik ya. Taib. Di sini dikatakan bab wakaf dan ibtida ya. Wakaf dan ibtida maksudnya adalah wakaf itu berhenti ya. Wakaf itu berhenti dan ibtida itu memulai ya, dari kata ibtada'a ya, atau bada'a. Wakaf dari waqafa ya, berhenti. Taib. Ini dibagi menjadi dua ya. Di dalam kitab dipisah pembahasannya. Yang pertama adalah pembahasan waqaf. Yang kedua adalah pembahasan ibtida. Nah, ini ada pembagiannya setiap jenisnya. Adapun yang dimaksud dengan waqaf ya, waqaf itu kalau secara bahasa ya, al-habs ya, al-habs al-kaf, ataupun satu lagi apa maknanya, al-mana' ya, menahan ya. Menahan, menghentikan, melarang ya, kalau secara bahasanya seperti itu. Nah, tapi secara istilah tajwid ya, ternyata ya secara umum wakaf, karena memang wakaf itu memiliki macam-macam ya, macam-macam jenisnya. Wakaf itu berbagai macam jenisnya. Di antaranya atau secara umum waqaf maksudnya adalah, maknanya adalah menghentikan bacaan sejenak. Nah, dilihat di sini di kitabnya, menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas lalu melanjutkannya kembali ya. Lalu melanjutkannya kembali. Jadi waqaf, yang dimaksud waqaf adalah menghentikan bacaan. Kemudian memungkinkan seseorang untuk menghirup nafas ya, atau mengambil nafas. Dan kalau istilahnya waqaf ya, istilah yang digunakan adalah waqaf, dia memiliki berniat untuk melanjutkan bacaan ya. Jadi menghentikan bacaan sementara ya, di sini katakan sejenak ya, sementara, menghentikan bacaan sementara ya, kemudian untuk berniat apa? Melanjutkan kembali. Ini namanya waqaf ya. Ini namanya waqaf. Waqaf ikhtiyari ya. Yang dimaksud atau yang menjadi pembahasan di sini adalah waqaf ikhtiyari. Waqaf itu ada 3 macam ya, ada 3 macam. Yang pertama ikhtiyari, yang kedua idtirari, yang ketiga ikhtibari ya. Kalau ikhtiyari itu adalah pilihan dari kita ya. Tergantung bagaimana kita mau waqaf ya. Maksudnya kapan mau waqaf ya, itu terserah kita. Maksudnya pilihannya ada di tangan kita. Itu namanya waqaf ikhtiyari. Adapun waqaf idtirari, waqaf idtirari itu adalah waqaf yang darurat ya, bukan karena pilihan kita, bukan karena tekad kita. Ya, seperti misalnya ketika kita bersin lagi ngaji ya, sedang melakukan tilawah bersin, haji. Nah, ini pasti berhenti ya. Nah, dimanapun, kapanpun ya, maka itu dibolehkan ya. Kalau waqaf idtirari ini waqaf yang memang darurat ya. Mau tidak mau kita jadi waqaf ya, jadi berhenti atau menghentikan bacaannya. Seperti dalam kondisi bersin atau dalam kondisi misalnya nafas kita betul-betul habis ya. Nafas kita misalnya betul-betul habis, atau misalnya ketiduran. Nah, lagi baca lep itu tiba-tiba waqaf, itu juga disebut dengan idtirari. Yang jelas waqaf idtirari ini di luar kendali kita ya. Menghentikan bacaan tapi di luar kendali kita, di luar pilihan kita. Adapun waqaf ikhtibari ya, adalah waqaf di mana kita ingin menguji seseorang ketika ujian ya. Nah, ini juga diperbolehkan waqaf di mana saja ya. Amma misalnya sudah. Nah, ini diperbolehkan saja. Ini namanya waqaf ikhtibari ya. Nah,
Namun yang jadi pembahasan di sini ya adalah wakaf yang ikhtiyari. Wakaf yang ikhtiyari, wakaf yang menjadi pilihan kita. Yang ya kita yang menentukan wakaf tersebut mau di mana, mau kapan, ya. Nah, maka ini disebut dengan wakaf ikhtiyari, ya. Dan wakaf ikhtiyari, ya, wakaf ikhtiyari ini ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Adapun dua wakaf tadi, idtirari dan ikhtibari, ya maka ini diperbolehkan keduanya dimanapun, ya. Karena memang di luar kendali kita untuk yang idtirari, adapun yang ikhtibari memang untuk menguji. Baik. Wakaf ikhtiyari yang pertama, ya, wakaf yang dimaksud di sini sekali lagi adalah wakaf ikhtiyari. Ya. Wakaf ikhtiyari terbagi menjadi 3, ya, atau 4. Ya, di sini dikatakan 4. Ya. Dikatakan 4. 3 yang diperbolehkan, 1 yang dilarang. Yang pertama disebut dengan wakaf tam. Wakaf tam artinya wakaf sempurna. Tamma, ya, sebetulnya pakai tasydid mimnya itu. Wakaf tam, ya. Apa itu wakaf tam? Wakaf tam adalah wakaf pada kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya, dari sisi lafaz ataupun dari segi makna, ya. Baik dari segi lafaz ataupun dari segi makna, ya. Contohnya seperti apa? Wa ulaika humul muflihun, ini wakaf. Nah, perlu diketahui mungkin, ya, wakaf itu tidak hanya di pertengahan ayat, ya. Akhir ayat pun bisa disebut wakaf atau termasuk wakaf, ya, dikatakan sebagai wakaf juga. Tidak hanya di pertengahan ayat disebut wakaf, ya, tapi di akhir ayat pun disebut dengan wakaf. Itulah kenapa sebagian ayat kita diperbolehkan untuk melanjutkan, ya, atau boleh melanjutkan, menyambung antara ayat pertama dengan ayat yang kedua. Baik. Nah, wakaf tam, ya, wakaf yang sempurna adalah wakaf pada kata yang tidak memiliki hubungan pada sebuah kata. Pada sebuah kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya, baik dari sisi lafaz ataupun dari sisi makna. Nah, ini agak panjang dijelaskan. Gampangnya, ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ya, wakaf tam ini adalah kata yang berakhir pada sebuah paragraf. Tahu paragraf enggak? Tahu, ya? Paragraf biasanya titik terus lanjutannya ada di bawah. Nah, di akhir sebuah paragraf, ini gampangnya, ya. Ini disebut dengan wakaf tam, ya, disebut dengan wakaf tam. Nah, jadi seperti itu. Di antaranya adalah wa ulaika humul muflihun. Ini membahas tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Nah, sudah selesai pembahasannya. Kemudian dilanjut innalladzina kafaru sawaun alaihim. Ini membahas orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik dan seterusnya. Nah, beda pembahasan. Paragrafnya pasti beda lagi dan seterusnya. Nah, maka ini cara wakaf yang pertama disebut dengan wakaf tam, ya, yaitu wakaf mudahnya tadi apa? Wakaf yang terjadi pada akhir kata di akhir paragraf, ya, mudahnya seperti itu. Tapi kalau secara definisi, ya, memang dikatakan tadi apa? Wakaf pada sebuah kata yang tidak memiliki kaitan dengan kata selanjutnya, baik dari segi lafaz ataupun dari segi makna, ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua disebut dengan wakaf kafi. Kafi. Pernah dengar yakfi? Kafa yakfi, ya. Wakaf yang dikatakan cukup, ya, maksudnya cukup sempurna, ya. Bisa dikatakan sempurna tapi tidak betul-betul sempurna, cukup sempurna, ya. Maksudnya adalah wakaf pada sebuah kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya, ada hubungan dengan kata setelahnya dari sisi makna, saja, bukan dari segi lafaznya, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti apa?
Kalau dalam susunan bahasa Indonesia seperti kita mendapati sebuah titik dalam sebuah kalimat. Faham tidak? Kalau kita dapati titik ya, tapi bukan di akhir paragraf ya. Di pertengahan paragraf kita jumpai titik ya. Nah, itu disebut dengan, kalau kita berhenti di situ disebut dengan waqaf kafi. Ya. Disebut dengan waqaf kafi. Ya. Nah, tapi secara definisi tadi apa? Waqaf pada sebuah kata yang memiliki hubungan dengan kata selanjutnya, tapi hanya dari segi maknanya saja. Adapun dari segi lafaz tidak berkaitan. Ya, contohnya seperti dalam surat Al-Baqarah, la yu'minun. Ya, la yu'minun ini masih membahas tentang orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Ya, la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman. Kemudian lanjutannya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Ya. Nah, mereka itu orang-orang yang tidak beriman itu Allah tutup ya hati-hati mereka. Ya, Allah tutup hati-hati mereka. Masih membahas tentang orang-orang yang kafir tadi, tapi secara lafaznya tidak berkaitan. Nah, secara lafaznya, secara susunan katanya tidak berkaitan, namun berkaitan secara maknanya. Namun berkaitan secara maknanya, maka ini kalau di bahasa Indonesia tadi seperti sebuah titik ke dalam atau di pertengahan paragraf, ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan ini waqaf yang dibolehkan yang kedua, disebut dengan waqaf kafi. Baik, kemudian ada yang ketiga disebut dengan waqaf hasan, ya, waqaf hasan, waqaf yang baik. Waqaf yang baik adalah waqaf yang terjadi pada sebuah kata yang masih memiliki hubungan dengan kata setelahnya, baik dari sisi lafaz ataupun dari sisi maknanya. Ya. Selama waqaf pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna. Ya, ini ada syaratnya ya. Meskipun masih berkaitan secara lafaz ataupun secara makna, namun harus sempurna dari segi maknanya juga ya. Jangan sampai mengubah makna, jangan sampai merusak makna ya, atau bahkan menjadi bertolak belakang secara makna. Ini ya tidak diperbolehkan. Ini masuk kepada waqaf qabih nanti ya. Dalam bahasa Indonesia waqaf hasan itu seperti apa? Nah, ini biar mudah ya, lihat di terjemahnya bisa dikira-kira ya. Seperti koma di dalam bahasa kita. Ya, di dalam bahasa Indonesia seperti koma ya. Dalam Al-Qur'an tidak ada koma, titik, tanda tanya dan sebagainya ya. Nah, kalau di bahasa kita, di bahasa manusia ya, ada titik dan komanya termasuk di bahasa kita ya. Kalau lihat terjemahnya ya, ada itu koma ya, ada titik dan seterusnya. Nah, waqaf hasan terjadi ya seperti kalau di bahasa kita adalah seperti di koma ya. Waqaf di dalam sebuah kata yang kemudian setelahnya ada komanya. Namun, nah di sini ada ketentuan yang lain ya. Boleh waqaf, coba dilihat. Boleh waqaf ya, tetapi memulai dari kata yang sesuai sebelumnya. Ya. Nah, jadi waqaf yang waqaf di sebuah kata ya, tapi maknanya ketika kita waqaf di situ tidak sempurna kalau melanjutkan di kata setelahnya langsung. Nah, tapi harus apa? Memulai dari beberapa kata sebelumnya atau memulai dari kalimat sebelumnya yang sekiranya bisa menyempurnakan dari segi maknanya, tidak merubah makna atau merusak maknanya ya. Maka diambil dari kalimat sebelumnya ya, dikira-kira mengambil kalimat sebelumnya juga harus melihat ya, jangan mengambil seenaknya ya, sehingga sekali lagi merusak maknanya. Jangan sampai merusak makna atau merubahnya. Baik. Tetapi jika kata yang diwakafkan itu merupakan akhir ayat, nah, ketika misalnya komanya itu berada di akhir ayat, ya, maka ini diperbolehkan untuk melanjutkan di
apa? Di kata berikutnya atau di ayat lanjutannya. Maka disunnahkan langsung memulai ayat berikutnya. Seperti yang pernah kita bahas ya, bahwa waqaf di setiap akhir ayat merupakan waqaf sunnah secara mutlak ya, secara mutlak. Baik kalimatnya sudah sempurna ataupun tidak sempurna, maka waqaf di akhir ayat, di setiap akhir ayat ini merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang diriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam waqaf atau menghentikan bacaannya di setiap ayatnya. Waqaf ya, bukan selesai bacaan. Misalnya fawailul lil musallin, apa maknanya? Celakalah bagi orang-orang yang salat. Waqaf tidak di sini. Boleh waqaf ya, meskipun maknanya apa? Rusak ya, dalam tanda kutip. Atau tidak sempurna ya. Tidak sempurna, bertentangan dengan hakikatnya ya. Untuk untuk menyempurnakan ayat tersebut harus membaca ayat lanjutannya ya. Harus membaca ayat lanjutannya ya. Maka di sini diperbolehkan. Kenapa? Karena memang berada di akhir waqaf ya. Karena memang berada di akhir waqaf. Tidak perlu untuk mengambil beberapa kalimat sebelumnya. Adapun ketika diwasal maka diperbolehkan juga. Nah, itulah 3 waqaf yang masuk kepada kategori waqaf ikhtiyari. Ya, waqaf ikhtiyari yang diperbolehkan. Yang pertama adalah waqaf tam, yang kedua waqaf kafi, yang ketiga adalah waqaf hasan. Waqaf tam tadi maksudnya adalah kalau di bahasa kita mudahnya waqaf pada sebuah kata di akhir paragraf. Di akhir paragraf biasanya ada titik juga, ya, tapi berada di akhir paragraf. Ya, atau makna secara definisi, ya, definisi ilmu tajwidnya adalah waqaf pada sebuah kata yang tidak memiliki kaitan dengan kata selanjutnya, baik dari segi lafaz ataupun dari segi maknanya. Adapun waqaf hasan, ya, maksudnya adalah waqaf yang pada sebuah kata yang terjadi pada sebuah kata, ya, yang tidak memiliki kaitan lafaz tapi masih memiliki kaitan secara maknanya. Kalau di bahasa kita seperti apa? Waqaf pada sebuah titik di tengah paragraf ya, mudahnya begitu. Adapun waqaf yang disebut dengan hasan adalah waqaf yang terjadi pada sebuah kata yang terletak yang masih punya kaitan secara makna ataupun secara lafaz dengan kata berikutnya ya. Kalau di bahasa kita tadi apa? Seperti kata yang di akhir kata yang memiliki koma ya. Tapi waqaf ini ya tidak boleh langsung lanjut di kalimat atau kata setelahnya. Tapi apa? Mengambil kalimat sebelumnya, dari kalimat sebelumnya untuk menyempurnakan makna ayat yang dibaca tadi. Kecuali waqaf tersebut terjadi pada akhir ayat. Bisa ditangkap nggak ini? Baik, itu 3 waqaf yang diperbolehkan. Waqaf yang keempat, ya, ini disebut dengan waqaf qabih. Ya, dan ini waqaf yang tidak diperbolehkan. Qabih artinya buruk, jelek. Apa yang dimaksud dengan waqaf qabih? Waqaf qabih adalah waqaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya, baik dari sisi lafaz ataupun dari segi maknanya, ya. Tapi diwaqaf, ya, punya kaitan makna dan lafaz, ya. Karena waqaf pada kata tersebut dapat mengubah maknanya, ya. Dapat mengubah maknanya. Ini dilarang, ya, ini dilarang. Contohnya seperti apa? Di sini ya dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. La taqrabus shalah. Waqaf di as-shalah. Ini tidak diperbolehkan ya. Meskipun dia ulangi la taqrabus shalata wa antum sukara. Ini waqaf yang tidak baik ya atau jelek, waqaf qabih ya. Ini harus disambung la taqrabus shalata wa antum sukara kalau mau waqaf di sini ya. Nah, ini lebih selamat dari segi makna. Maknanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat. Jangan dekati salat. Dekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya misalnya ya.
Nah, ini maknanya bisa seperti itu. Ini berbahaya dan merusak atau sangat merusak makna sebuah ayat. Ya. Makanya dilarang wakaf seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Maka wakaf seperti ini tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Kemudian di sini ada catatan di akhir ya, kesempurnaan melakukan wakaf didasari atas pemahaman terhadap makna Al-Qur'an. Ya, oleh karena itu disarankan bagi yang belum menguasai bahasa Arab agar melakukan wakaf sesuai dengan tanda-tanda wakaf pada mushaf, terutama tanda-tanda yang ada pada mushaf Mujamma' Malik Fahad cetakan terakhir. Ini saran daripada muallif ya, penyusun kitab ya, bahwa ketika kita tidak memiliki kemampuan dari segi bahasa Arab ataupun tafsir ya, karena memang wakaf dan ibtida ini sebetulnya kalau orang faham bahasa Arab ya, tentang balaghah ya, tentang ilmu usul fiqh juga, tentang ilmu tafsir, faham makna secara umum daripada ayat yang dibaca, maka tidak butuh terhadap tanda-tanda wakaf ya. Kemudian tanda-tanda wakaf yang ada untuk apa? Untuk membantu saja ya, bisa melakukan wakaf di tanda-tanda wakaf tersebut bagi siapa yang tidak memiliki kemampuan dari segi bahasa ataupun dari segi memahami Al-Quran secara tafsirnya ataupun yang lainnya. Ya. Nah, ini wakaf atau tanda-tanda wakaf ini sebetulnya tidak dibutuhkan bagi orang yang memiliki pemahaman secara bahasa ataupun tafsir daripada ayat-ayat yang dibaca. Ya, tanda-tanda wakaf yang ada diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan tadi. Baik. Demikian mungkin materi yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masih berkaitan dengan wakaf dan ibtida. Baik, insyaallah selanjutnya kita masuk kepada sesi tilawah. Namun sebelum melanjutkan pada sesi tilawah, kita ada jeda terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS, Jalan Jurang, nomor 86, Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. طيب الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد. طيب, selanjutnya kita masuk kepada sesi tilawah. InsyaAllah kita melanjutkan tilawah dari surat terakhir yang kita bahas di surat An-Nazi'at sampai ayat 10. Berikutnya kita lanjutkan di ayat setelahnya di surat An-Nazi'at ini, di ayat yang ke-11 dan seterusnya. Baik, seperti biasa silahkan disimak terlebih dahulu ya. Kepada para pemirsa kami mohon maaf ya, untuk kajian kesempatan kali ini kita tidak membuka sesi tilawah bagi para pendengar ataupun para pemirsa di manapun Anda berada ya. Kita untuk kajian kali ini khususkan terlebih dahulu bagi para santri di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah di sini. Nah, barakallahu fikum jami'an. Baik, seperti biasa silahkan disimak terlebih dahulu. Kita harap bisa dimaksimalkan dari segi bacaannya ya. Siap-siap untuk ditunjuk setidaknya mungkin 5 orang, 6 atau 7 orang. Nah, diikuti seperti biasa terlebih dahulu, maksimalkan dari segi bacaannya.
bisa jadi nanti di pertengahan ada hal yang perlu kita jelaskan. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً Ya, perhatikan gunnah pada nun yang bertasydid ya. Jangan ditabrak-tabrak ya. Dipanjangkan. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة Keluarkan haknya ya, jelaskan hak di akhir ayatnya. Khasirah rah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. فإنما هي زجرة واحدة Zajrah ya. Di sini zai dulu. Ini enggak jarang kita dengar jaz. Di sini zaj ya, zai dulu baru masuk ke jim ya. Fa innama hiya zajratun wahidah فإذا هم بالساهرة Sini pakai ha yang besar ya, bukan pakai ha sahirah la ya, tapi sahi pakai ha yang besar, maknanya nanti berbeda ya, jauh. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى Baik, ini sering kita ingatkan ya terkait mad tabi'i yang berada di akhir ayat ya, yang hanya dipanjangkan berapa? Kadarnya 2 harakat saja, jangan lebih ya. Hal ataka haditsu Musa sa ya, tidak lebih daripada 2 harakat. Kemudian jadi peringatan juga ya ketika ada mad di akhir atau mad tabi'i khususnya yang 2 harakat yang kondisinya di akhir ayat ya, maka jangan kemudian juga seolah menambah huruf hamzah di akhir. Nah, jangan dihentakkan sih. Jangan ditutup kedua pita suaranya. Lepaskan saja. Nggak perlu sa. Jangan dihentakkan. Jangan ada hamzahnya di akhir. Hal ataka hadithu Musa Ya, beberapa ayat berikutnya sama ya, jangan sampai tadi peringatannya 2 harakat saja madnya, kemudian jangan diakhiri seolah ada huruf hamzah. Ya.
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى Bilwadil, wa-nya panjang, ada yang pendek tadi. Idz nadahu, idz huruf dzalnya dikeluarkan ujung lidahnya. Idz nadahu rabbuhu bilwadil, wadil. Ada yang baca pendek, wadil. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى Baik, di akhir itu huruf to ya, bukan ta. Tua la, tu. Jelaskan huruf to-nya. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى Izhab ila jelaskan qalqalahnya. Izhab ila fir'auna ra-nya ditipiskan di sini. Fir'auna innahu tagha. Izhab ila fir'auna innahu tagha. فقل هل لك إلى أن تزكى ada qaf, ada kaf. Faqul hal laka ya. Faqul hal laka ila an tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى Rabbukumul a. Sini hamzah dulu baru ain. Ya, jangan ain dua-duanya. Ya. Faqala ana rabbukumul a'la. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ya, cukup sampai ayat ke 20. Nah, ya. Nah, kita ulangi lagi ya dari ayat ke 11. Setelah itu kita coba baca satu persatu. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, maksimalkan. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى. فكذب وعصى. ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى. فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
Baik, kita coba baca satu per satu. Silakan diberikan mic-nya ke Zaid. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan dzalnya, jangan ditebalkan. A'udzu, dzu, tipiskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Ini baru dha, tebalkan. Idhama, dha. Nah, Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah hal ataka haditsu Musa. ha-nya dijelaskan. Hadits. Hal ataka haditsu Musa iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Naam, ahsant. Baik, silakan berikutnya berikan ke Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Diulangi. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Baca yang teliti, diulangi. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Na'idhama, ada alifnya. Aidza kunna 'idhama. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. أإذا كنا عظاما كنا عظاما أإذا كنا عظاما كنا عظاما أإذا كنا عظاما nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khashirah.
khasirah, sin kecil. Qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bisahirah hal ataka haditsu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Ulangi, fa'akhadahu Allah. Fa'akhadha, keluarkan lidahnya. Fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, silakan selanjutnya Ali. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة. jelaskan khasirah. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Tipiskan ra-nya, Fir'auna. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Nah, silakan selanjutnya Azfah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإن
إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى Hal ataka هل أتاك حديث موسى kepanjangan. Musa, sa, 2 harakat saja. Nah, هل أتاك حديث موسى إذ ناداه رب perhatikan. Idh nada, keluarkan lidahnya. Ujung lidahnya keluarkan. Idh nada. Thumusa, hadithu Musa. Sama. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى Keluarkan. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Ayat terakhir ulangi. Inna fi dzalik. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. La ba's. Nah. Baik. Kita cukupkan ya untuk praktek pada kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk penutupan ya. Sering disampaikan bahwa ketika kita menginginkan ya secara khusus para santri di sini umumnya kepada siapa saja yang sedang berusaha untuk memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik ya, maka seringkali kita sampaikan berusaha untuk mempraktekkan setiap apa yang kita ketahui daripada hukum-hukum Al-Quran ya, atau hukum-hukum bacaan Al-Quran, hukum-hukum tajwid yang kita ketahui berusaha untuk mempraktekkannya. Jika dirasa memang masih agak karagok ya dalam mengucapkan beberapa kondisi, maka silahkan dilatih. Ya. Ini menunjukkan kesungguhan orang yang dilatih, karena memang demikianlah cara mendapatkan kesempurnaan bacaan Al-Quran. Ya, meskipun misalnya kita ketahui kita tidak bisa betul-betul sempurna dalam membaca Al-Quran ya, maksimal semuanya 100%. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin ya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kita ketahui ada hukum ini, kita ketahui ada tebal dan tipis, kita ketahui ada mad yang 2 harakat kadarnya, ada yang 4 harakat, ada yang 6 harakat, maka maksimalkan semuanya ya, dimaksimalkan semuanya. Dengan demikian ini satu-satunya cara ya, satu-satunya cara untuk kita kemudian memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang maksimal atau yang terbaik. Itulah apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, dikatakan apa? Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadah ya. Illa riyadatu mri'in bifaqihi. Tidak ada yang membedakan antara orang yang belajar bacaan Al-Quran dengan tidak belajar sama sekali, kecuali yang membedakan apa? Melatih rahangnya, melatih mulutnya untuk mengucapkan lafaz-lafaz yang dirasa susah ya. Artinya memperbanyak tilawah ya, berusaha untuk memaksimalkan tilawah yang dilakukan. Taib, apalagi ya secara umum kepada para pemirsa atau siapapun yang mendengarkan ini ya, apalagi yang sudah mengikuti kajian kita ya sejak setahun lebih. Berapa lama? Udah setahun lebih, hampir 2 tahun ya. Ya, setahun lebih kurang lebih ya. Setahun lebih mengikuti kajian kita sudah cukup banyak ya, atau bahkan sangat banyak ya
materi atau teori yang sudah kita bahas, sudah kita dapatkan ya. Sekali lagi maka ini harusnya bisa menjadi bahan atau bekal ya, bekal kita untuk terus mempelajari Al-Qur'an, terus membaca Al-Qur'an dengan memaksimalkan hukum-hukum tilawah yang ada. Ya, sekali lagi kita secara umum sudah melewati hukum-hukum kefasihan dalam membaca Al-Qur'an ya. Tinggal sekarang kita masuk kepada waqaf dan ibtida. Ini hal lain lagi yang perlu atau yang dibutuhkan bagi seorang yang ingin membaca Al-Qur'anul Karim. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami dengan baik, bisa bermanfaat bagi kita semua sehingga amalnya pun atau prakteknya pun bisa kita maksimalkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.